Museum Sri Baduga merupakan salah satu tempat destinasi wisata di Kota Bandung, Jawa Barat. Museum ini dibangun di atas tanah seluas 8.415,5 meter persegi yang mengoleksi banyak benda yang berkaitan dengan sejarah Jawa Barat. Jumlah koleksi yang di museum ini mencapai lebih dari 5.000 kategori yang dibagi ke dalam 3 lantai. Museum ini berdiri pada 1974, dibangun yang dulunya digunakan sebagai kantor kecamatan bernama Kawedanan Tegalega. Kemudian pada 1980 secara resmi museum ini dikenal dengan nama Museum Negeri Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya pada 1990 di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, museum ini berganti nama menjadi Museum Negeri Provinsi Jawa Barat Sri Baduga. Penamaan Museum Sri Baduga diambil dari nama seorang raja Sunda bernama Sri Baduga Maharaja. Berkat kehebatannya, nama Sri Baduga diabadikan menjadi nama museum. Lantai pertama museum ini berisi tentang peninggalan bersejarah Indonesia, khususnya perkembangan sejarah dan budaya Jawa Barat. Lantai 2, koleksi kebudayaan dan kehidupan pada masa lampau. Lantai 3, koleksi etnografi seperti kain, tenungan, barang-barang artistik, dan keramik. Museum ini awalnya bernama Geologis Museum yang dibangun pada 1928 dan diresmikan pada 16 Mei 1929 bertepatan dengan Kongres Ilmu Pengetahuan Pasifik keempat. Bangunannya sendiri bergaya Art Deco yang dirancang oleh arsitek Belanda Ir Melanda van Schouwenkura. Museum ini terdiri dari 2 lantai. Lantai 1 terdapat 3 ruangan utama, yakni orientasi, sayap barat, dan sayap timur. Dalam ruangan orientasi terdapat peta geografi Indonesia berupa relief dalam bentuk animasi. Dalam ruangan sayap barat ada beberapa ruangan yang menyajikan informasi hipotesis terjadinya bumi, keadaan geologi pulau besar di Indonesia, dan informasi gunung api aktif di Indonesia. Sedangkan ruangan sayap timur dan informasi sejarah perkembangan makhluk hidup dari masa primitif hingga zaman modern, dan ada fosil tengkorak, manusia purba, dan artefak perkembangan budaya. Lantai 2 terdiri dari 3 ruang utama, yaitu ruangan tengah ada animasi mengenai penyebaran tambang emas di Indonesia lengkap dengan koleksi batuannya. Ruangan timur ada 7 bilik kecil yang menyimpan informasi tentang aspek positif negatif tatanan geologi manusia. Pada zaman Hindia Belanda, Gedung Sate difungsikan sebagai kantor Departemen Verkeer en Internasional, kantor Departemen Pekerjaan Umum dan Pengairan. Namun, pada tahun 1980, Gedung Sate dialihfungsikan sebagai kantor Gubernur Provinsi Jawa Barat hingga saat ini. Di dalam gedung ini terdapat Museum Gedung Sate yang menjadi salah satu tempat wisata edukasi di Kota Bandung. Museum ini khusus dibangun untuk memperkenalkan sejarah pembangunan Gedung Sate yang memiliki ciri khas berupa ornamen tusuk sate di atas gedung yang berfungsi sebagai penangkal petir. Terdapat 6 tusuk sate yang melambangkan biaya pembangunan sebesar 6 juta golden kala itu. Museum yang diresmikan tanggal 8 Desember 2017 oleh Gubernur Jawa Barat ini menyimpan banyak
koleksi benda dan nilai sejarah dengan mengusung konsep Smart Museum. Sebuah bangunan megah dengan arsitektur multikultur antara arsitektur timur dan barat yang harmonis. Satu abad menjadi saksi sejarah cerita tentang perjuangan bangsa Indonesia. Bangunan itu tak kerap disebut Gedung Sate. Pembangunannya merupakan bukti konkret tentang wacana pemindahan ibu kota Hindia Belanda dari Batavia ke Bandung. Pemindahan tersebut melahirkan konsep berdirinya Balai Agung yang terdiri dari serangkaian gedung megah instansi pemerintahan Hindia Belanda. Kompleks ini bernama Gouvernementsbedrijven. Gedung Sate adalah gedung pertama yang dibangun dalam kompleks tersebut. Tahun 1924, Gedung Sate rampung dikerjakan. Dari segi arsitektur, Gedung Sate mendapatkan pengakuan sebagai mahakarya karena berhasil memadukan berbagai elemen nilai arsitek kebudayaan Timur dan Barat dengan serasi. Sejak diresmikan pada tahun 1930, Gedung Sate difungsikan sebagai kantor pusat Departemen van Verkeer en Waterstaat dan Centrale Bibliotheek. Departemen van Verkeer en Waterstaat merupakan jabatan pemerintah Hindia Belanda yang berfungsi untuk mengelola sumber daya air dan manajemen lalu lintas kala itu. Centrale Bibliotheek merupakan perpustakaan dengan koleksi gabungan dari 7 jabatan pemerintahan Hindia Belanda. Penggabungan ini menjadikannya sebagai perpustakaan terbesar di Asia Tenggara. Waktu berlalu hingga terjadinya Perang Dunia Kedua. Jerman di bawah kepemimpinan Hitler menguasai Polandia pada 1 September 1939. Peristiwa ini menimbulkan efek domino ke seluruh dunia, termasuk kota Bandung. Jepang yang beraliansi dengan Jerman mengamankan wilayah Indo-Pasifik dari cengkraman aliansi musuhnya. Pada tahun 1942, Belanda menyerah atas gempuran Jepang dalam Perang Pasifik. Membuat Jepang menguasai kota Bandung dan menjadikan Gedung Sate sebagai pusat pemerintahan Jawa Madura. Sedangkan jabatan Departemen van Verkeer en Waterstaat dirubah menjadi Kotobu Bonshinsu, sebuah instansi milik Jepang yang berfungsi sama. Sejak itu, istilah pekerjaan umum lazim digunakan sampai sekarang. Pada tanggal 6 sampai 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Peristiwa itu menandakan kemenangan absolut Perang Pasifik oleh aliansi Barat.